Saiki bareng arep Jumatan ya calling-callingan. Kono masjid kono lawe apa? Iki wis ana komunitas Jumat berkah. Ana WA grup saling mengabarkan. Kene nganu lawe mau kita rak itik miring ndok, mi kering karo ndok. Liyane apa? Anu sing kene iki Padang ngene. Wah, cocok Sherlock. Wah, OTW. Dadi golek sing lawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, meneruskan kajian kita. Semoga bertambahnya ilmu kita, bertambahnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita akan ngaji Fadilatus Siwak, keutamaan bersiwak. Rasulullah SAW bersabda, at-thaharatu arba'un. Bersuci itu ada 4. Yang pertama, qasus syarib, memotong kumis. Salah satu kesucian dalam Islam, bagi laki-laki kumisnya dipotong. Bahkan di hadis yang lain Kanjeng Nabi mengatakan, potonglah kumismu dan panjangkan jenggotmu. Hadis itu muncul saat sahabat wadul kepada Kanjeng Nabi bahwa realitas perform atau penampilan orang kafir, orang musyrik kota Makkah ketika itu memanjangkan bringosnya, kumisnya. Ya Rasul, orang Majusi, orang Nasrani, orang non-muslim itu memanjangkan kumisnya. Terus Kanjeng Nabi merespon pernyataan itu, ya sudah, kalau mereka memanjangkan kumisnya, kamu panjangkan jenggotmu. Maka muncullah kemudian hadis itu, sehingga substansi dari hadis itu adalah bagaimana berbeda dengan mereka. Kalau saya memahaminya begitu, karena memanjangkan jenggot itu tidak semua orang bisa, karena itu membutuhkan hormon jenggot. Ada laki-laki yang keluar hormon jenggotnya, ada yang tidak, meskipun diberi oles oil apa itu olesing ada itu pirang-pirang botol, kalau tidak ada hormon dari dalam sulit tumbuh jenggotnya. Tapi yang jelas itu bagian dari sunnah Rasul. Tapi terus kemudian muncul pertanyaan, apakah terus kemudian kita tidak boleh menumbuhkan kumis? Itu Selasa kemarin saya pas ngaji kitab Minhajul Atqiya, itu ada makalah begini di kitabnya Mas Soleh Darat itu, keras. Jadi orang itu memang betul-betul harus berbeda dengan orang musyrikin, orang-orang musyrik, orang Majusi, tidak boleh minum, tidak boleh memanjangkan kumis. Tapi ada satu pendapat dari Imam Nawawi, boleh menumbuhkan kumis pada diri seseorang dengan catatan kumisnya itu seperti alis, nyeleretok. Aku nak jenengan ingin nguruk kumis model ngono, kumis sesopo. Kumisnya Pak Yusuf Kala. Nah, itu bagaimana rambut itu tidak melebihi bibir merah. Pada intinya itu, rambut tidak boleh melebihi bibir merah. Kenapa? Iki nak mangan malah upone ora mlebu ning cangkem, malah kantil kabeh ning bringose. Sampai kitab itu melarang yang namanya kumis dipanjangkan pojokan kanan kiri, ini yang dipelintir. Model kayak nang film-film mulai sing nganggo medeni cah cilik-cilik. Nah, itu sampai segitunya. Nanti silahkan dibaca di kitab Minhajul Atqiya. Hampir ada 2 halaman itu. Saya kemarin baca itu
terkait dengan kumis, larangan apa namanya, model-model yang dilarang. Terus tapi kemudian di akhir bab itu melunak, ada satu pendapat dari Imam Nawawi tadi boleh, dengan catatan model kumisnya itu nyelirit ngono sidik tok, dipangkas bawah atasnya koyo alis, malah nak pelawak ke kumisnya orang yang kanan kiri malah yang tengah. Sapa jenenge? Jojon nah, pelawaknya malah kumisnya di tengah tok, tempelan lakban. Yang kedua, wahalqul anati, memotong bulu kemaluan. Nah, itu juga termasuk dalam kesucian Islam. Jadi Islam itu masya Allah, nanti ngurusi perkara-perkara sing nyelempit barang itu urusi. Inilah agama kita ya. Jadi perkara kebersihan itu sangat diperhatikan oleh Rasulullah. Wa taqlimul adfari, memotong kuku. Nah, kuku itu memotong sunnah itu kalau Jumat, Kamis, Jumat itu dipotong. Pernah ada saya melihat video ujung-ujung jari potong itu apa jenis kukunya ini diambil kotorannya, terus di mikroskop diperbesar, ternyata isinya itu apa, makhluk hidup, kuman-kuman itu. Hati-hati dengan kuku yang panjang. Terus yang keempat adalah wasiwaku dan siwakan. Nah, pagi hari ini kita akan berbicara hadis-hadis terkait dengan siwak. Siwak itu pakai kayu arok nih. Siwakan itu sunnahnya pakai kayu arok. Kalau jangan beli banyak. Kalau pas di Madinah di depan Masjid Nabawi itu banyak sekali bapak-bapak yang jualan, baik yang di trotoar maupun di gerobak-gerobaknya. Bahkan sekarang saya jumpai seringnya malah jualan ini, banyak siwak yang masih muda sehingga teksturnya itu sangat lembut. Orang Arab itu supir-supir itu saya lihat, kalau kita ini supir-supir kita kan gayanya gue rokok kan. Kalau touring itu ngerokok, kalau sana bukan ngerokok tapi siwak dikeletai, kletuk. Saya sangat penasaran, itu janjinya yang dikeletai itu apa? Karena nunggu penumpang kan, orang yang mangkat-mangkat. Ternyata saya perhatikan itu siwak yang masih muda, dan ini penelitian membuktikan bahwa siwak itu mengandung fluoride. Jadi kita ini kalau mau sikatan pas pakai pasta gigi gitu, itu mengandung fluoride, mengandung apa-apa. Nah ini ternyata siwak itu juga mengandung itu, sehingga gigi yang sering terkena itu tidak hanya sekedar bersih tapi menjadi kuat. Tapi dengan catatan siwak itu kalau sudah kotor harus dipotong gitu. Kena kotoran gigi ya harus potong, buang, habis ya beli lagi. Nah itu kayu arok. Atau sesuatu yang kasar itu juga boleh, pakai ujung kain boleh. Tapi kalau dalam fikih diceritakan nggak boleh, misalnya ada orang tangannya kasar langsung gawe siwakan, karena model tangannya wong kasar, ahli menerbang, bendino ngepungi terbang, tangannya kan kasar, terus gawe siwakan nggak boleh. Atau menggunakan sesuatu yang bisa menyakiti badan, apa contohnya? Pring, gitu. Pring kan kasar juga, terus gawe siwakan nggak boleh, artinya giginya apa, gusinya mesti keluar darahnya. Hal-hal yang menyakiti gigi, apa gusi, apa gusi ya, bukan gusi, apa jadi gusinya. Nah itu tidak boleh. Jadi harus sesuatu yang tidak menyakiti fisik. Boleh kasar ya, contohnya kain ya, kain itu juga boleh, bisa. Pada intinya bagaimana mulut itu bersih. Islam sangat mengajarkan kebersihan mulut, karena kita sering bicara dengan lawan bicara, supaya lawan bicara kita itu nyaman berbicara kita, sehingga pas kita merasa bau mulutnya tidak enak, terutama pas puasa lama tidak makan, asam lambungnya naik, itu kalau bicara dengan lawan bicara kita jangan dekat-dekat mulutnya,
piye kabare bul wis ngerti urung sikatan ora lebih poso sisan apa wis ora enak malah ngomong cedak-cedak ning irung sing dijak ngomong wis miring-miring sirahe tujuane ben ora kena ababe malah kono sisan melu miring sisan doyak ya Allah awane kudu mlayu-mlayu to omong karo rambekan enak sing ahli poso nek iso nek ngomong iki karo maskeran karena baunya tidak enak atau yang giginya sudah tidak ada itu juga baunya tidak enak. Gigi palsu itu baunya tidak enak Pak. Kalau tidak dicuci. Harus sadar diri jangan sampai lawan bicara kita tidak nyaman. Nah memang koyong ini Pak, Islam itu bagaimana menjaga Masya Allah ya, dan orang lain itu tidak merasa tersakiti, berarti apa? Tersakiti pernafasannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaatani bisiwakin khairun min sab'ina rakaatan bi ghairi siwak. 2 rakaat dengan siwakan itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwakan. Ganjarane. Salat sak rakaat dengan siwakan itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwakan. Insyaallah. Biarku Pak Yai saya kalau masuk masjid itu sudah pakai siwak. Siwaknya ditaruh di mana? Pulpen yang aluminium itu loh, yang isi disedot pakai tinta itu kan pakainya aluminium. Nah itu isinya bukan tinta, bukan pulpen, tapi siwak. Penoko jenenge. Saya isi ono dodol ini ora. Yang nanti kalau habis disedot itu loh. Dulu kan ada, sekarang masih ada orang jualan gitu deh. Pulpennya itu seperti tinta gitu, cuman kalau habis bukan langsung dibuang, direfill. Masih ingat toh? Nah itu kan aluminium tuh itu kanunya, tutupnya tuh. Nah itu kalau Pak Yai saya itu isinya bukan pulpen, tapi isinya apa? Siwak, terus dimasukkan ke kantong gini. Jadi kemana-mana dibawa. Jadi kalau orang yang nggak tahu dikirain apa? Pulpen, padahal kalau digini-gini siwak. Nah, siwak ini dibawa kalau mau sholat, baca Quran, mau mengajar, hal-hal yang baik itu disunahkan dengan siwakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tasawwaku fa inna siwaka mutahharatun lil fami mardhatun lir. Kanjeng Nabi mengatakan siwakanlah kalian semua karena sesungguhnya siwakan itu bisa membersihkan mulut dan menjadikan ridho Tuhan. Jadi satu, mulutnya menjadi bersih. Yang kedua, Allah menjadi ridho. Nah, terkait dengan siwak ini ada satu hadis yang menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi itu memang betul-betul Nabi yang selalu membela umatnya. Jadi ada hadis gini, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau saja saya itu tidak ingin memberatkan umatku, laula an asyqa ala ummati, kalau saja saya tidak memberatkan umatku, la amartuhum, maka aku akan perintah mereka bisiwak, siwakan. Hampir saja itu siwakan mau diwajibkan Kanjeng Nabi. Jangan bayangin, misalnya kok siwakan diwajibkan, pinggir-pinggir jalan ki ora konter HP Pak, si konter siwak. Soalnya mau dotok, kuntek, siwaknya ada ndak? Mesti ngono. Rono ini mesti kantongnya sini apa? Siwak, ora HP. Aku bayangin, mau biyen tenan siwakan itu wajib. Ya Allah. Berapa gang sih sini konter siwak. Lah saiki ono ora? Konter HP, isi pulsa, isinya pulsa kabeh saiki. Ono pulsa HP, pulsa listrik, ono pulsa paket data, itu sing rame kuwi. Soale donya iki ketoke wajibe ora mung mangan tok. Mangan, ngombe, listrik, bensin, paket data, telepon iki ketoke. Iki pokoke dipateni kabeh sesuai donyane mati. Nanti itu kan zaman kapan ya? Kan sak Indonesia dipateni kabeh WA-ne pirang dino ya. Pas pemilu nopo-nopo ya. Pernah tuh itu di jaringannya down. Karena ada nah itu seolah-olah kita nggak bisa hubungan dengan satu dengan yang lain.
internet pateni sedino itu wis kelabaan kabeh, sehingga hidup orang kota itu tidak sehebat orang pedalaman tanpa ada listrik, tanpa ada hubungan itu biasa wae. Tapi wong kotane itu cengeng, coba ora no listrik setengah hari tok wis gue kira genah ning internet. Tapi kalau di dalam kan tidak. Nah itu menunjukkan kalau Kanjeng Nabi itu Nabi yang senantiasa ingat kepada umatnya. Cerita Isra Mi'raj itu demikian. Asalnya 50 waktu, terus diusuli karo Nabi Musa, jalur dispensasi kepada Allah. 50 menjadi 45, 40, 35, 30, 25 sampai menjadi 5 waktu. Ya cara Nabi ini jenengan ya munggah nek sepisan malah free malah. Sisan ini munggah sepisan Gusti piye iki nek misale rasakno salat barang sisan. Tapi Kanjeng Nabi mboten, 50 waktu ya cukup 5 waktu saja. Karena apa? 5 waktu itu pahalanya seperti 50 waktu. Nah kok iso? Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan maka pahalanya seperti 10 kali dilipat gandakan 10 kali lipat. 5 kali 10 berapa? Nah, 50 tuh. Berarti kita ini sholat 5 waktu tapi pahalanya seperti sholatnya Nabi Musa 50. Luar biasa. Terus jenengan lihat itu tasyahud itu. Kanjeng Nabi itu kan memuji Gusti Allah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. At-tahiyatu segala penghormatan, at-tahiyatul mubarakah semua kebaikan, as-sholawatu semua rahmat, lillah atau ibadat yang baik-baik, lillah itu miliknya Allah. Setelah Kanjeng Nabi memuji Allah, Allah ganti memuji Kanjeng Nabi. Nah, makanya ini nanti kita bisa lihat ternyata sholat itu tidak hanya sekedar kita ini sedang berhadapan dengan Allah bermunajat ya. Iyyaka na'budu kepadamu Allah aku menyembah, wa iyyaka nasta'in kepadamu Allah aku minta pertolongan. Tidak hanya sekedar kita sedang berhadapan dengan Allah, tapi berhadapan juga dengan Kanjeng Nabi. Gimana redaksinya? Setelah itu terus Gusti Allah muji Kanjeng Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Apa artinya? Semoga keselamatan, rahmatnya Allah dan berkahnya Allah tetap ada pada dirimu wahai Nabi. Dirimu, mu itu berarti di depan kita atau jauh? Di depan kita kan? Setelah Kanjeng Nabi dipuji oleh Allah, apa terus Kanjeng Nabi seneng jumawa mboten? Sing dieling-eling awake dhewe. Terus Kanjeng Nabi jawab gimana? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Semoga keselamatan ada pada kita semua dan hamba-hambaku yang hamba-hambanya Allah yang soleh. Itu malaikat lihat semua kejadian itu. Semua malaikat akhirnya mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu cerita tasyahud. Masyaallah. Pokoknya Kanjeng Nabi itu apa wae sing dieling-eling awake dhewe. Sampai kalau jenengan baca proses wafatnya Kanjeng Nabi itu di akhir hayatnya yang disebut bukan istrinya, bukan bapak ibunya, tapi kita. Ya, malaikat Israel itu dengan malaikat Jibril ditemani malaikat Jibril mengeksekusi Kanjeng Nabi. Dicabut itu nyawanya Kanjeng Nabi. Sebelum dicabut ditanya dulu sama malaikat Jibril. Kanjeng Nabi jangan saya ditanya, kalian ini kesini mau ngapain? Mau datang mau menjabut nyawa saya atau hanya bulan roh? Jawab malaikatnya, nah niki jane yo ingin jabut nyawane jenengan, nak jenengan purun. Nah jenengan mboten angsal yo kula balik meneh. Iki nak malaikate tekelene jenengan takon ngono, jawabane piye? Mulya ngono. Kan jenengan tidak. Saya mau dicabut tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Tolong beri kabar gembira untukku. Ya Rasul, kata Allah, ini surga sudah dibuka,
semua bidadari sudah berjejer, para malaikat sudah berbaris menanti kedatanganmu, surga sudah menantimu. Allah tidak akan memasukkan surga semua nabi sebelum kau masuk surga. Alhamdulillah. Allah justru senang, enggak, wa kaifa ummati, piye umatku soalnya dino kiamat piye, beres kanjeng Nabi, umat yang jenengan iku sok bakal masuk surga pertama sebelum umat nabi-nabi terdahulu. Alhamdulillah, kayak lego nih untuk jawabannya. Di menengahnya saya dibikin umat, akhirnya dieksekusi, dicabut nyawanya mulai dari bawah. Mulai wong arep mati niku sikile biasanya atis, soalnya sing dicabut ngisor sik. Nah sikile jenengan dicekel atis ora. Nah atis selongkas. Ini dicabut dari bawah. Sampai tekan perut, apa kata kanjeng Nabi? Ya Jibril, ma'alamal maut. Jibril roh banget Jibril. Terus dicabut lagi sampai dada. Kanjeng Nabi mengatakan as-shalah wa ma malakat aymanukum. Salat, jaga salatmu dan jaga salatnya orang-orang yang menjadi tanggungan. Dicabut lagi. Nah, ketika itu ada di pangkuan Sayyidah Aisyah, di situ ada sahabat Ali bin Abi Thalib. Itu sebelum kanjeng Nabi wafat, mulutnya bergerak-gerak. Terus sahabat Ali menempelkan telinganya di mulutnya kanjeng Nabi. Apa yang didengar? Ummati, 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 ya Allah, jaga umatku ya Allah, jaga umatku ya Allah, tolong jaga umatku. Jadi saya dipikir no umat sih, Masya Allah. Nah ini kabeh wong niku cara kanjeng Nabi, matal mar'u ala ma 'asha 'alai. Seseorang itu akan mati sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Kanjeng Nabi itu senantiasa memperhatikan kita umatnya. Maka saat wafat pun yang keluar dari lisannya adalah yang umatnya. Wong kok mendino iku sing diomongno dhuwit wae iki kira-kira ya matine iku nek dikek dhuwit durung mati. Ana wong matine angel jare sing wedok, jajal nang golekno dhuwit 100.000 templekno bathoke pakmu menawane mau senengane pakmu dhuwit. Ora mati-mati kayak dhuwit 100.000 templeke bathoke terus mati ya. Berarti memang sesuai senangane. Ana wong iku senengane omben-omben. Iku ora mati-mati, njaluk sak sloki sih. Sok sak sloki congyang diombeki langsung mati. Mati dalam keadaan mabuk. Ana wong senengane keplek, matine pas keplek banting kartu, kalah kaget mati. Sesuai dengan kebiasaan. Jeneng ningali ning YouTube itu. Ana wong ahli dangdutan, pas dangdutan mati. Ana wong kek nopo rapat, isine bendino rapat, ya matinya pas rapat. Ono senengane ngaji, pas wae ngaji, ngrungokke ngantuk bablas. Ya, marane pinggirmu kok wong ngantuk delok isi ana nyawane ora. Jadi sesuai kali kebiasaan. Nah, makanya mari kita biasakan yang bagus-bagus. Ono wong kok bendino wiridane juar. Semang lima juar, tabrak bruk. Menunggu kan nyebut ya, Pak nyebut juar. Soalnya biasanya yang disebut apa? Juar harus simbang 5. Nah, jadi sesuai dengan wiridane apa. Nah kanjeng Nabi niku senantiasa mengingat kita, maka saat wafat itu ya ummati ya Allah, jaga umat saya ya Allah, jaga umat saya ya Allah. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sittatun min sunanil mursalin. Ada 6 hal itu termasuk kesunahannya para rasul. 1, al-haya'u, malu. Malu melakukan sesuatu yang tidak baik. Malu ini ternyata budaya atau sunnah kesunahannya para nabi-nabi. Jadi wong dadi isin. Nah, sekarang ini budaya malu ora patek usum. Wal ilmu aris itu sa'atu sadri, jembar atine, wa tahammululan betah-betahake. Jadi dia ini tidak meledak-ledak, jembar atine, sabar, aris bijaksana.
Wal hijamatu dan cantuk ya apa? Bekam. Di bekam itu pengobatan sejak zaman dulu. Terus wasiwaku dan siwakan, menggunakan siwak dengan sesuatu yang kasar, yang paling bagus menggunakan kayu arang. Wa ta'atur out menggunakan tip pewangian, karena bagiannya malaikat dari manusia ada ar-rih at-thayyib. Jadi dalam diri manusia itu ada bagiannya malaikat, itu apa? Bau yang wangi. Wa kathratul azwaj, banyaknya istri. Ini para nabi-nabi biyen istrinya banyak. Pak, lah saiki nak pengen melu-melu ngono piye, Pak? Ya nak iso ya monggo, nak ora iso ora usah. Wis jelas ning Quran itu fa illam ta'dilu fa wahidatan. Awakmu kalau tidak bisa berbuat adil, maka cukup istrimu satu saja. Adil iki piye ya padha. Dan itu yang sangat sulit. Tukoke mobil kabeh, tukoke omah kabeh. Sasi kene 3 juta kabeh. Mangan ya. Kene sedina kabeh, rong dino kabeh. Padahal seminggu 7 hari dibagi 3. Sing siji ning ndi. Padahal 3 kali 2 6. Nah, Pokoknya salah satu wajibatun ala kulli muslim. Ada 3 hal yang wajib bagi kaum muslim. Maksudnya sunnah, tapi pahalanya seperti wajib. Ibadah sunnah, tapi pahalanya seperti ibadah wajib. 1, al-ghuslu yaumal jum'ah, mandi hari Jumat. Nah, ini ceritanya ini. Zaman yang Kanjeng Nabi, sahabat pas Jumatan, ada yang baunya tidak enak. Terus akhirnya lapor kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu ada itu, tadi pas Jumatan baunya tidak enak. Nggak sadar membuat suasana Jumatan tidak nyaman. Akhirnya Kanjeng Nabi mengatakan apa? Ghuslul Jum'ati wajibun. Mandi Jumat itu hukumnya sunnah, tapi pahalanya seperti wajib. Nah, mulai kapan kesunahan mandi Jumat? Mulai subuh seperti ini. Wis disunahkan hari sampai nanti mau sholat Jumat. Wasiwaku dan siwakan, pamasuti bilan menggunakan wewangian, terutama pada hari Jumat. Sing wangi. Nah perlu masjid itu ngei wewangian. Jadi ini kalau dikai minyak, silakan bagi yang mau sholat seorang minyakan gini, dikai fasilitas, ditulisi jangan dibawa pulang. Kan kalau sing regane 10.000 15.000-an lho. Aku ono ning masjid ini, itu ono. Jadi masjidnya memang akoni fasilitasnya bagus. Ada kacamata. Tulis sih min 1, min 2, min 3, plus 1, plus 2, plus 3. Min plus sisine boy. Kacamata ada min, ada kacamata plus, yang satunya kacamata yang yang 2 itu ada plusnya, ada dia sering kono pinggiri Quran. Tujuannya sapa sing bangun baca Quran tapi matanya butuh bantuan kacamata, monggo silakan. Terus itu juga ada sarungnya, yang mau ganti sarung silakan. Terus ada minyaknya. Jadi kalau mau Jumat, kalau mau masuk mau sholat kesunahan minyak dulu. Nah ini luar biasa ya. Memang kita ini yang takmir itu posisikan sebagai pelayan, bukan penguasa. Seringkali itu takmir itu jadi penguasa. Takmir itu pelayan, melayani tamu Gusti Allah, melayani wong sugih dite akeh, melayani Gusti Allah sing sugih ra dadi. Jadi takmir itu rasa wedi kiri, karena melayani tamu Gusti Allah. Gusti Allah itu barokah. Jenengan dadi pelayane raja dite akeh to. Jenengan dadi pelayane menteri tok, tukang YMT yang membawakan tas. Tukang buka lawang tok luwih duwite akeh kok. Gajine sak dhuwure UMR ping pira ae. Kerjane mung YMT yang membawakan tas.
karo tukang buka ke lawang. Soalnya kita wong tambah gede tambah ora iso apa-apa. Nggawa tas ora iso, nggawa HP ora iso, buka lawang mobil ora iso ya. Kon bukake. Soalnya tambah wong gede tambah semua dilayani semua. Nah iki apa meneh kok melayani tamune Gusti Allah. Masya Allah. Tambah barokah. Ngene. Jadi nek iso masjid juga menyediakan minyak. Terus menyediakan siwak. Wah, ini memang perlu terobosan-terobosan itu. Bagaimana kesunahan-kesunahan yang ada itu kita sediakan. Nah perlu berapa dalam 1 bulan ono cantuk ada bekam gratis. Wah, sopo sing arep bekam ini dibekam dibiayai oleh masjid. Nah apa ini termasuk kesunahan ini, sunah Kanjeng Nabi, sunah para Rasul. Nah, mungkin bisa jadikan bahwa arep bekam 50.000 iman-iman toh. Nah, kita mengadakan bekam gratis. Kalau di rumah sakit Islam tertentu di Semarang ada, itu setiap hari Jumat itu gratis. Setiap apa itu. Kebetulan saya pas ceramah di sana. Pak Ustadz mau enggak ini bekam sekalian? Bayari piro? Khusus kalau hari Jumat gratis. Nah, kadang-kadang kita harus punya terobosan. Sholat subuh beruangnya akeh. Subuhan kayak kopi, kayak teh, kayak jahe, bendo akeh sing mangkat, kayak pinjer print. Siapa yang paling sregep nanti diundi dapat umroh. Wah, insya Allah bisa tambah ramai masjid ini. Di akhir tahun nanti ada door prize inovasi ini. Bisa rumah semangat kabeh kayak Jumatan. Jadi masa ini kebetulan ada terobosan-terobosan bagaimana kita ini bisa menjadikan jamaah itu nyaman. Sholat Jumat niku saiki lucu. Sholat Jumat kan masjid-masjid dono nasi dosi gitu. Jumat berkah jadi. Iki ngono kuwi asale ana terus ora ana iki sing Jumatan ya beda. Iya, saya ceramah ning Semarang Barat. Aku ya kudu guyu ya. Nggih Pak Yai. Biyen niku sakderenge Covid niku kita itu kalau Jumatan itu ada nasi boba, ada nasinya. Jumat berkah. Terus Covid berapa kali libur, nggih. Terus jaga jarak akhirnya kan sedikit. Nah, kita juga tidak berani ada makanannya. Nah, ternyata setelah ada makanan dan tidak itu responnya beda. Kalau ada Jumat berkahnya itu yang jamaah banyak, kalau tidak ada kok sedikit. Ya kayak meneh aku. Terus saiki bareng nek Jumatan ya calling-callingan. Kono masjid kono lawe apa? Iki wis ana komunitas Jumat berkah. Ana WA grup saling mengabarkan. Kene nganu lawe mau kita tak itik miring ndok, mie kering karo ndok. Liyane apa? Anu sing kene iki Padang ngene. Wah, cocok Sherlock. Wah, OTW. Dadi golek sing lawe ta. Yes. Engko terus salate ora ning ngarep. Awate nek salate ning ngarep ora keduman. Mangkate keri salate ning ngarep berkate kok. Nah, gendar. Mahasiswaku nak tak gasaki ngono. Nggih Pak, itu saya banget ngono. Nah, bocah-bocah caca sedora di duit lumayan boleh mangan sing gratis-gratis. Kayak sesuai bulan Ramadan barang iki nek pengen ora usah ngetokke duit kanggo buka, kuwi carane ngono. Golek takjil yang masjid-masjid. Takjil iki artine iki cepet-cepet, Pak. Tapi ning Indonesia iki takjil saat ini snack iki. Salah satu kesunahan puasa adalah takjil iftar, cepat-cepat berbuka. Takjilun itu artinya cepat-cepat. Nah saiki iso takjil artinya snack ini. Nganti ning masjid-masjid tulis daftar pemberi takjil. Wah, iki nek diartike daftar pemberi cepat-cepat. 1, 2, 3. Ya, pokoknya Indonesia iki bahasa Arab iso dadi lucu-lucu. Sing lucu meneh ning WA. Aku sering itu WA. Wong buayane pengin bahasa Arab, ning ora mudeng janjane. Oh, lebih sakit ya? Syafakillah. Syafakillah kuwi kanggo wong wedok. Nah kanggo wong lanang syafakallah. Nah wong adoh syafahullah. Nah wong wedok syafahallah. Kamu mudeng domir. Sing lucu meneh. Pengin mengucapkan barokah itu.
barokallah iku ndarani kanggo wong lanang, ora ono nek kanggo wong lanang barokallah laka atau laku. Lagi ora aku dhewe barokillah. Lumasane kane kuwi mau dhamir mutasil, padahal kane kuwi balungan kalimat fi'il madhi. Iki mau bahasa Arab ora kodak buayane pengen mau bahasa Arab. Iso niki wong akhi karo antum. Ana karo antum kuwi fasairah bener. Tapi liya-liyane kan mau ikut-ikutan kan. Aku dhewe astagfirullah. Gitu wong langkah berislam itu tidak harus terus ngomong bahasa Arab. Santri-santri itu baru subuh ini wis ngaji bahasa Arab. Tapi kok ngomong mbek kancane ya Kang piye Kang ora judul akhir antum yang pesantren. Nah sekarang ini model apa Islam yang model kesini ini kok modelnya kok seperti itu ya. Saya juga heran. Ya pengen semuanya harus bahasa Arab. Ya tidak harus begitu. Tidak harus semuanya yang Islam itu harus berlabel bahasa Arab. Nah sing ora pas niku ora pas dinggon-nggon kene niku lho. Barokillah iki sekondi barokillah. Barakallahu, semoga Allah memberi berkah lana walakum kepada kami dan kalian semua. Nah, jadi harus pas. Ya ora apa-apa jenengan ada orang begitu tidak apa-apa meskipun orang dosa tapi orang pas gitu orang pas. Kalau ingin bahasa Arab ya sing pas. Walatnya berapa? Anaknya piro? Walatnya berapa? Aku tahu ketemu wong nakoni aku Ustaz walatnya berapa? Walatnya berapa? Oh, anaknya berapa? Mbok sisa dine ngomong bahasa kam walatmu. Walatnya berapa? Terus taklimnya di mana? Taklimnya di mana iki? Berarti ngajine ning ndi? Dadi campur waduk omongane. Ana wong model ngono iki. Aku ketemu wong model. Dadi nek ngomong wis ya bahasa Arab isone ya siji kuwi wae. Sing paling fasih ya ana dan antum itu. Yang selalu menonjol. Dadi nek orang ngono ora Islam. Nah, bukan berarti aku sengit ki ora. Ning sayangnya disayangkan bayane ngomong bahasa ning salah gitu loh. Aku untuk WA soalnya aku pas loro syafakillah lho aku iki wong lanang kok syafakillah olah-olah pasano barokillah lho iki piye lah yo masyaallah apa kebiasaan salah itu loh maksud saya ngomong begini tujuannya sing salah di stop gitu stop. Nah memang kowe iki pengen ngene belajarlah dulu yang namanya dhamir mutasil dhamir munfasil huwa huma hum iya huma hunna anta antum antum iyahu iyahuma iyahum iya itu kitabnya jenenge al amthilah at-tasrifiyah iki diapalke nek ora hafal ra iso minimal biar pas ketika kita menggunakan dhamir itu pas. Bismillahirrahmanirrahim. Thayyibu anfahakum bisiwak, bersihkanlah mulutmu dengan siwak. Fa innahu tariqul Qur'an, karena mulutmu itu adalah jalannya Al-Qur'an. Ini disuruh bersihkan karena mulut kita ini untuk baca Qur'an. Tangi turu siwakan, sikatan, arep turu sikatan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Pak, misalnya diganti sikatan gimana, Pak? Karena kita berbicara substansi. Ya, tetap sunnahnya dengan siwak. Nah, kalau sikatan digunakan diniati untuk membersihkan mulut. Nah, kan zaman dulu ngono sikat, apalagi kok pasta gigi. Sekarang saja itu ada pasta gigi namanya siwak, benar ya? Pernah lihat ya? Nah, terus saya pernah lihat lagi itu, ya saya nganggu asah-asah, ini tulisannya mengandung siwak, benar ya? Nah, sekarang ini masya Allah, karena memang setelah diteliti kayu arok itu kandungannya luar biasa, fluoride. Jadi Kanjeng Nabi masya Allah tidak usah mengadakan penelitian di laboratorium, itu saya ngandani langsung Gusti Allah sehingga jagat raya. Nah, diniati ngono ya hasil maksud loh. Pokoknya sallallahu rahimallahu al-mutakhallilin min ummati. Allah Subhanahu wa taala melasi orang-orang yang mau membersihkan fil wudu wal mutakhallilin, orang-orang yang mau menyelani di wudunya, wa ta'ami dan makanannya. Nah, di rambutnya, terus kemudian makanan berarti asar makanannya dikeluarkan dari diantara gigi-giginya. Nah, itu
dibersihkan. Misalnya disikati je ora iso metu kotorannya, disiwaki masih itu malah harus di sela-sela. Maka ada namanya produk toothpaste, ya, tusuk gigi. Nah, ini wong sing untune wis rada rendang, bar mangan rendang, itu rendang iso nyangkut kabeh. Nah, itu nek ora dikeluarkan baunya tidak enak. La takhallilu bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Nabi mengatakan la tatakhallalu bil alasi war raihani wal qasabi fa innahu yuridul aklata. Janganlah kalian menyela-nyelani gigi dengan kayu yang kasar, kemudian dengan setiap tumbuh-tumbuhan yang baunya wangi, jangan gunakan itu. Jangan menggunakan bambu kering karena bisa menyakiti gusinya. Fa innahu yuridul aklata, karena bisa menyebabkan giginya rontok. Jadi tidak boleh menggunakan sesuatu yang menyakiti gigi dan gusinya. Faqala sallallahu salatan bisiwakin khairun sabina salatan bighairi siwak. Salat satu rakaat dengan siwak lebih baik daripada 70 salat tanpa siwak. Mane nek iki wis ngerti ngene iki monggo besok sing durung duwe siwak tuku siwak. Nah, carane mau ben ketok elegan kaya Pak Yai ini kula niku. Apa mau tutup pulpen sing stainless itu, nah lepoke plek langsung gawe nah kaya apa? Kaya pulpen. Waqala sallallahu alaihi wasallam mazara Jibril yusini bisiwak hatta khashitu ayudridna asnani. Jibril itu selalu wasiat kepada aku untuk siwakan. Jibril itu senengane wasiat karo Kanjeng Nabi siwakan. Sampai saya itu takut nanti gigi saya itu udah merotoli, udah jatuh karena disiwaki terus. Lah Jibril itu ngandani wae siwakan. Oh, siwakan sih. Kanjeng Nabi nanti ngendikan itu betapa. Nah iki nek Jibril kok mazal itu artinya selalu, always, orang lingsir. Itu berarti menandai kalau siwakan itu sangat penting, sangat mulia. Dia malah nak mimpin siwakan saya kan Pak Kiku Pak yes, gantine siwakan ya berarti apa? Sikatan itu mau. Cuman ya beda, tetap beda. Memang kita ini sunahan ya mengikuti apa yang dilakukan Kanjeng Nabi. Pokoknya soal umir itu bisiwak hatta khiftu al asnani. Saya diperintahkan siwakan hingga saya takut khawatir terhadap gigi-gigiku. Khawatir nak kalau sering disiwaki itu giginya Kanjeng Nabi merodol. Wallahu a'lam. Jadi kesimpulannya bahwa Islam itu agama yang sangat memperhatikan toharoh, kesucian. Ada kesucian hadas kecil, ada kesucian hadas besar, wali janabah. Ada kesucian yang melekat dalam fisik kita, ya, termasuk dari sisi ketika kita bicara, bagaimana dengan lawan bicara kita tidak membuat suasana itu gaduh dari sisi pernafasan, tapi bagaimana ketika kita bicara dengan lawan bicara nyaman, baunya tidak menjadikan orang lain sesak nafas. Karena kalau bau mulut kita tidak enak, lawan bicara kita juga tidak nyaman. Di sini ini montok loh, wah babe malah nyedak, dan lain sebagainya. Jadi asalnya ingin menjalin tali silaturahmi, akhirnya malah di sini ngatine mantel, ya, gara-gara bau mulut. Ya, kalau wong sing militer, wong kerja di kantor-kantor yang harus berhubungan dengan banyak orang itu biasanya pakai saya pernah lihat itu pakai ada semprot ada toh yang membuat mulut itu baunya itu fresh. Ada yang bisa saya bantu Pak? Ini wangi. Dan dia pede ketika bicara dengan customer itu pede karena baunya enak. Ketika ngomong disemprotin jerot. Saya pernah lihat itu. Terus baunya yang memang fresh enak. Jadi ketika orang diajak bicara itu nyaman. Ini sampai seperti itu Islam itu ya. Perkara detil nanti bulu kelek kon jabuti, kumisnya kon motong, bulu kemaluan kon motong.
Hal-hal yang privasi itu diatur dalam Islam. Kayak menunggu agama kita itu luar biasa ya. Hal-hal yang kecil yang tidak dilihat oleh sahabat tapi dilihat oleh istrinya Sayyidah Aisyah. Makanya kenapa Kanjeng Nabi kok beristri Sayyidah Aisyah? Nah, itu salah satu hikmahnya adalah apa? Ini istrinya Kanjeng Nabi yang cerdas, yang Allah persiapkan supaya umat itu tahu sunnah-sunnah Kanjeng Nabi yang ada di rumahnya dan bisa diceritakan ulang kepada umatnya. Iseng do orang mudeng yang berprasangka buruk kepada Kanjeng Nabi, tak jelaskan. Kenapa kok Kanjeng Nabi memperistri Sayyidah Aisyah yang ketika itu masih berumur berapa? 9 tahun. Tapi Kanjeng Nabi apa terus dikumpulkan? Enggak, dikembalikan lagi tuh kepada bapaknya. Orang jual langsung dikumpulkan orang. Nah ini Allah persiapkan kecerdasannya Sayyidah Aisyah ini luar biasa. Jadi kalau tinggali hadis-hadis wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah oke. Saya kan kalau sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kemana-mana ikut Kanjeng Nabi, makanya hadisnya Abu Hurairah banyak. Namanya siapa itu? Abdullah siapa? Abu itu bapak, Hurairun itu apa? Kucing kecil. Karena kalau ngaji sama Kanjeng Nabi, rono ini nggone kucing. Jadi kucing itu salah satu hewan yang disenangi oleh sahabatnya Kanjeng Nabi, namanya Abu Hurairah. Makanya dia dikenal dengan bapaknya kucing cilik, karena kalau ngaji bersama Kanjeng Nabi itu selalu bawa kucing. Nah jangan arniru ya apa jamaah bawa kucing tinggi gue kucing. Sebenarnya saya ingin bawa kucing. Aku tiru-tiru sahabat Abu Hurairah. Itu sahabat Abu Hurairah itu kemana-mana bawa kucing gitu. Ngaji karo Kanjeng Nabi itu bawa kucing, makanya hadisnya banyak. Nah Sayyidah Aisyah juga demikian. Misalnya Kanjeng Nabi setelah berhubungan dengan istrinya itu air maninya mengenai sarung, akhirnya sarung itu air maninya dikerok, nah, dibuang, sarungnya dibuat sholat. Siapa yang bisa menceritakan ini? Sahabat bisa enggak? Tidak bisa, ini privasi. Sehingga menceritakan istrinya Sayyidah Aisyah. Dari sinilah muncul hukum bahwa air mani hukumnya kok najis, hukumnya suci. Paham itu? Karena tadi apa, hanya dikerok saja. Terus sarung sing kena air mani dibuat sholat. Nah sing iso nyritake ini kan istrinya karena privasi. Nah itu. Jadi luar biasa. Gusti Allah mempersiapkan skenario Kanjeng Nabi memperistri Aisyah itu seperti itu. Manfaatnya untuk umat. Nah, katanya jadi nak orang memahami nggak tekan kono sini suudon karo Kanjeng Nabi itu. Oh cah cilik kok dinikahi koyo ora ana wong wedok liyane. Sing ora mudeng itu. Yang hebat ini kecerdasannya. Mohon maaf ya. Sak kejadian bareng. Kira-kira wong sing ora kejadian ditakoni ceritanya padha apa beda-beda? Ayo. Beda-beda kan? Sesuai dengan apa? Cara menangkapnya. Nak wongnya cerdas, ya iso menceritakan ulang plek. Nak wongnya rapatek cerdas, ya ngomongnya tekan dindi. Mbah mau pengajian, mau ya aku ngantuk malah. Mbah mau pas manasik haji, kiai ini ngomong, mbah mau lah, pokoknya ya seneke cocok mau. Aku empuk enak, sing diomongke malah seneke. Berarti ya memang seperti itu. Ini fakta. Cah sekolahan sak kelas gurune ngomong apa itu nomornya kan beda-beda. Nah Sayyidah Aisyah bisa menampilkan kejadian itu seperti apa adanya, saking cerdasnya. Nah itu ya. Tapi kita harus bisa menangkap hikmah dari situ. Ojo suudon kalau Kanjeng Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-'afwa wal ghina. Rabbana atina fid dunya
السنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mengatakan masyarakat yang menggunakan kata semoga kita diberi sehat walafiat panjang umur. Kurang 25 hari kita memasuki bulan Ramadan. Semoga Allah mempertemukan